Dan bila beliau membaca ayat perlindungan tentang berlindung dari api neraka, dari siksa Allah, dari murka Allah, maka beliau meminta perlindungan. Kemudian beliau ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. Ruku beliau lamanya hampir sama dengan berdirinya. Ya. Berarti rukunya berapa lama itu ya? Karena menyelesaikan Al-Baqarah 286 ayat, Al-Imran 200 ayat, kemudian ya, An-Nisa berapa jumlah ayatnya? 176 ya. Ayat ya. Ini kalau digabung ini 500 ayat lebih. Itu berdirinya, rukunya sama dengan itu. Bukan seperti sebagian orang seperti ayam patok jagung gitu ya. Kemudian ya, disekalikan sini rukuk beliau lamanya hampir sama dengan berdirinya. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Allah mendengar siapa yang memujinya, wahai Rabb kami, bagimu segala pujian. Kemudian beliau berdiri lama dan lamanya hampir sama dengan rukuknya. I'tidalnya ya. Sami Allah liman hamidah itu berdirinya lama seperti waktu berdiri baca ayat, seperti sama lamanya dengan rukuk. Ya. Kemudian sujud dan membaca Subhan Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Sujud beliau lamanya hampir sama dengan berdirinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini teman-teman sekalian tentu orang yang belum pernah mengamalkan atau belum menikmati ibadah sholat malamnya, belum terbiasa tentu berat bagi dia. Tapi inilah maksimal sholat malam. Level tertingginya ini. Semua dikerjakan dengan tenang, dengan tumanina dan tentu butuh waktu yang lama. Karena kalau satu rakaat saja Nabi baca 3 surah dengan panjang, berarti rakaat kedua akan mirip, rakaat ketiga akan mirip dan seterusnya. Baik, pelajaran pertama bisa diambil kedudukan Hudzaifah radhiyallahu anhu di mana beliau menceritakan kepada kita tentang sifat sholat malamnya Nabi SAW ini. Kemudian yang kedua bolehnya sholat berjamaah, ya. Karena tadi riwayat sebelumnya Ibnu Mas'ud sholat berjamaah dengan Nabi, ini Hudzaifah juga mengatakan satu malam saya sholat bersama Nabi, gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang untuk banyak membaca ayat Al-Quran di saat dia sholat. Ya. Tentu ini membutuhkan step by step. Dia harus pelan-pelan. Jangan baru komitmen malam ini mau sholat langsung baca surah Al-Baqarah. Besok kapok itu. Ya. Gak bakal sholat lagi gitu ya. Tidak masalah di malam pertama Anda baca masih di juz 30 ya Al-Masad, At-Tin, Al-Balad, itu gak masalah. Ya. Tapi nanti coba pelan-pelan ditingkatkan nanti sampai pada level di mana Anda akan merasa itu kecil. Sebagai contoh misalnya, kita kalau awal sekali mau sedekah, 5.000 itu masih berat. Nah, 10.000 itu dianggap besar. Kalau Anda masih merasa 5.000, 10.000 berat, maka mustahil Anda mau sedekah dengan 1 juta. Nggak mungkin. Tapi kapan kita mau pindah ke level 1 juta? Kalau kita sudah rutin keluarkan, nanti Allah tanamkan dalam hati kita perasaan 10.000 itu kecil. Ya. Kita akan pindah ke 20.000, kita akan pindah ke 50.000, kita akan pindah ke 70.000, nanti 100.000. Ini terus bertahap. Makin rutin kita kerjakan sebuah ibadah, makin Allah berikan keberkahan. Akhirnya kita jadi biasa mau 1 juta. Orang kalau rutin 1 juta, jadi ringan. Hanya dia mulai keluarkan 5 juta, dia akan keluarkan 10 juta, dia akan keluarkan 100 juta. Ada orang sedekah dengan miliaran tidak ada beban. Karena memang dia sudah mendapatkan keberkahan di ibadah itu. Nah seperti itu. Orang kalau awal sekali mau baca Al-Quran, dia berat. Tapi kalau dia baca Al-Quran itu rutin, misalnya 10 ayat aja per hari, atau setengah lembar misalnya per hari, dia rutinkan terus, nanti lama-lama jadi ringan tuh. Allah berkahi, nanti dia baca 2 lembar, nanti dia baca 3 lembar, nanti dia baca 4 lembar, nanti jadi ringan. Akhirnya mengkhatam Al-Quran jadi rutinitasnya. Nah seperti itulah, semua ibadah sama. Semua ibadah sama gitu ya. Ini pelajaran yang bisa diambil yang ketiga yang dari hadits ini, perlunya seseorang membaca banyak ayat-ayat Al-Quran dan melamahkan berdirinya ya. Pelajaran keempat yang bisa diambil, pentingnya seseorang memahami makna-makna ayat Al-Quran. Saya pernah kasih juga sebuah tips kalau Anda mau lebih khusyuk dalam sholat, selain menjaga 3 hal, kalau masih ingat 3 hal ini ya, tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Ini kiat pertama untuk khusyuk. Selanjutnya kalau Anda mau tambah yang keempat selain 3 ini, ingat begitu azan sudah di sejadah tinggal sholat, bukan baru uduk pada saat azan.
sehingga akhirnya kita terlambat gitu ya. Kemudian gerakannya harus penuh dengan tumanina, ketenangan, tidak buru-buru. Yang ketiga bacaannya pun harus tenang ya dan benar. Nah ditambah dengan poin tadi yang saya bahasakan yang keempat, yaitu memahami makna-makna ayat Al-Quran. Jadi kalau misal Bapak Ibu mau baca komitmen, misalnya malam ini saya mau baca dari ayat 1 Al-Baqarah sampai ayat 100 Al-Baqarah.